Aisyah, lo udah siap ikut tes ini? Iya mas, insya Allah. Aku juga mau coba tes. Ya udah aku ikut ya. Ibu sama bapak juga mau ikut tes. Semoga ada yang cocok ya. Iya, Nan. Makasih Pak, Bu, Mas Akbar. Walaupun kalian bukan siapa-siapa Mas Dimas, tapi kalian masih mau ikut tes ini. Makasih. Iya, gak ada salahnya kita membantu. Yang terpenting Dimas bisa selamat ya. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk melakukan tes? Saya juga, Dok. Mbak Bianca, Lo mau ngapain kesini? Lo belum puas? Udah bikin Dimas kritis, hah? Lo punya rencana apa lagi buat Dimas? Justru saya mau melakukan tes ini karena saya merasa bersalah. Ini bentuk penyesalan saya terhadap Mas Dimas. Alah, udahlah. Lo nggak usah drama. Lo mendingan pergi dari sini. Lucu ya? Harusnya kamu yang ngapain di sini. Kamu nggak punya hak untuk mengusir saya. Apa perlu saya ingatkan? Kalau saya ini masih istrinya Dimas. Dan saya rasa saya adalah orang yang paling berhak untuk berada di sini dibanding kalian semua. Jadi dok, saya boleh kan ikut tes donor? Iya, siapa saja bisa ikut tes. Karena kita tidak tahu siapa yang jadi pendonor. Mari, silakan ikut saya ke lab. Nanti ada suster untuk mendampingi. Mari. Iya dok. Mas Akbar, udah. Jangan mikir ribut di sini. Kita lihat aja Bar, apa rencana Bianca selanjutnya. Semuanya sudah ikut tes sesuai dengan prosedur. Hasilnya akan keluar besok. Semoga di antara kalian ada yang cocok. Karena saat ini kondisi pasien sudah sangat kritis dan sangat membutuhkan segera donornya. Baik dok, terima kasih ya dok. Ya. Saya permisi. Bar, Aisyah ngapain ngikutin Bianca? Mbak Bianca. Ada apa lagi Aisyah? Jelasin ke aku, kenapa sekarang Mbak Bianca bersikap seperti ini? Kenapa tiba-tiba Mbak mau nyelamatin Mas Dimas? Hah? Kenapa? Apa kurang jelas Aisyah? Dari awal, hati Mas Dimas itu nggak pernah jadi milik kamu. Hati Mas Dimas itu cuma milik aku. Dan sekarang, aku akan membuat hati Mas Dimas menjadi milik aku lagi. Dan aku akan membuat hidup kamu menderita. Dan kamu pasti tersingkir kali ini. Apa maksudnya Mbak Bianca? Apa jangan-jangan dia punya niat jahat lagi sama Mas Dimas? Ya Allah, semoga di antara kami ada yang cocok dan bisa donor untuk Mas Dimas. Gue yakin gue sama kayak Dimas. Gimana dok? Ini hasilnya sudah keluar.
Kalian semua bisa lihat sendiri hasilnya atas nama kalian masing-masing. Aisyah, Akbar, Duyanti, saya, Aisyah, ibu nggak cocok. Bapak juga nggak cocok. Iya Aisyah, aku juga enggak. Aisyah, Setia, kalian gimana hasilnya? Aku gak cocok. sama. Gue juga gak cocok. Ya Allah, ini gimana? Sedangkan Mas Dimas butuh banget donor secepatnya. Berarti keluarga besar dari Pak Dimas semuanya tidak ada yang cocok. Kalian harus cepatnya mencari pendonor baru. Permisi. Jangan nyerah Aisyah. Kita mungkin bisa cari di yayasan donor. Kan banyak. Mungkin aja ada. Kita semua akan cari. Gimana pun caranya, gue akan lakuin apapun untuk kesembuhan Dimas. Makasih, Mas. Iya, saya dapat info dari teman, katanya di sini ada donor, Bu. Apa menyediakan donor hati? Untuk donor hati di sini nggak ada, Pak. Mungkin di tempat lain. Makasih. Iya, sama-sama. Halo, John. Iya, baik-baik. Ini gue butuh banget informasi tentang donor hati. Mas, maaf. Saudara saya butuh donor hati. Ya Allah, apa Mas Setia dapat donornya? Aisyah, Gimana? Donor untuk Mas Dimas dapat? sorry ya, gue gak dapat. Iya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kan tadi Mas udah usaha. Ya udah, gue pulang dulu ya. Lo gak apa-apa kan gue tinggal? Nggak apa-apa, Mas. Seandainya ada yang bisa aku lakuin untuk kamu, Aisyah. Tapi sayangnya kali ini aku nggak bisa. Maafin aku. Aku sendiri terpukul sama keadaan Dimas. Gimana lagi aku harus dapetin donor untuk Mas Dimas? Kenapa diam aja? Dibaca. Hasil tesnya Mbak Bianca, hati Mbak Bianca cocok sama Mas Dimas. Iya. Iya udah, kalau gitu sekarang kita temuin dokter supaya prosedurnya langsung dilaksanain ya Mbak ya. Tunggu dulu. Kita akan segera temuin dokter setelah kamu penuhi syarat dari aku. Syarat?
kamu harus penuhi 2 syarat dari aku supaya aku akan mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas. Yang pertama, kamu harus ceraikan Mas Dimas. Dan yang kedua, kamu harus menikahi Setia. Apa Mbak? Astagfirullahaladzim, Mbak udah gak waras ya Mbak? Enggak. Aku gak bisa ngelakuin syarat lagi Mbak, aku gak mau. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Berarti kamu tinggal tunggu aja Mas Dimas sampai meninggal. Lalu kedua anak kamu itu nggak ada ayahnya, kasihan kan? Kalau aku sih ya jujur aja, aku lebih baik melihat suami aku meninggal dibanding suami aku hidup bersama wanita lain, bersama kamu. Sebenarnya aku udah gak yakin sama Mbak. Tiba-tiba Mbak bilang Mbak mau donorin hati Mbak. Ternyata Mbak punya rencana jahat sama Mas Dimas. Maksud kamu jahat tuh apa? Aku ini cuma ngambil apa yang pernah aku miliki. Justru tuh kamu yang jahat. Kamu yang udah ngerusak rumah tangga aku. Merusak kebahagiaan aku. Aku minta maaf sama Mbak. Kalau selama ini aku nyakitin Mbak. Tapi aku gak bisa Mbak. Aku gak mungkin ceraikan Mas Dimas dengan kondisi Mas Dimas seperti itu Mbak. Aku gak mau dan aku gak bisa juga nikah sama laki-laki lain. Kalau gitu lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Enggak. Aku gak akan melakukan itu semua. Aku yakin pasti ada cara lain. Aku yakin pasti ada cara untuk dapetin donor untuk Mas Dimas. Aku yakin. Apa Bianca? Jadi kamu kasih syarat ke Aisyah? Aisyah harus menceraikan Dimas dan Aisyah menikah dengan Setia. Baru kamu mendonorkan hati kamu untuk Dimas. Iya. Iya, Ma. Sampai segininya banget ya kamu Bianca ke Dimas. Kamu sadar gak sih? Cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan sayang. Buat apa kamu berkorban sampai segininya banget ke Dimas? Itu dulu, Ma. Itu dulu jauh sebelum ada Aisyah datang di kehidupan aku dan Mas Dimas. Aku yakin Mas Dimas itu dulu mencintai aku. Dan aku mencintai Mas Dimas lebih dari apapun. Aku melakukan ini bukan cuma karena cinta, Ma. Tapi ini juga sebagai hukuman untuk Aisyah. Supaya dia bisa menderita seumur hidupnya. Dan bukan cuma itu, Ma. Dengan begini, aku yakin pasti aku bisa kembali hidup bersama Karissa dan Mas Dimas dengan bahagia seperti dulu. Aku bisa kembali bahagia bersama keluarga kecil aku seperti dulu. Seperti sebelum adanya Aisyah.
khawatir ya Mas. Karena aku gak akan kalah dari Mbak Bianca. Aku akan cari cara buat kamu sembuh tanpa korbani pernikahan kita. Aku akan tetap sama kamu. Selamanya kita akan sama-sama. Aku yakin donor ini pasti aku bakal dapetin. Aku yakin semua ada jalannya. Ya Allah, aku harus cari di mana lagi? Sus, cepet Sus. Ya Allah, kenapa dokter masuk ke ruangannya Mas Dimas? Dokter, jantungnya semakin lemah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tolong selamatkan Mas Dimas ya Allah. Aku udah cari donor kemana-mana tapi nggak ketemu. Gimana ini? Sudah normal, Dok. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dok, gimana kondisi suami saya? Kondisi Pak Dimas belum bisa dibilang baik. Kalau sampai satu kali lagi anpal, kemungkinan dia tidak bisa bertahan. Ini terkesan mendesak, tapi memang ini darurat. Jika Pak Dimas tidak secepatnya melakukan operasi transplantasi hati, dia akan meninggal. Tapi Dok, sampai sekarang saya belum dapat donor ini. Gimana Dok? Ya, memang ini tidak mudah. Tapi kita tetap harus berikhtiar sambil berdoa. Pihak rumah sakit pun sudah berusaha untuk membantu. Tapi sampai saat ini belum menemukan pendonor yang cocok. Kita hanya bisa berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Permisi. Aisyah. Aisyah, ya Allah. Aisyah. Ya Allah, Aisyah. Kamu tenangin diri kamu dulu ya, Nak. Duduk. Ayo duduk. Tidak.
Ada apa, Aisyah? Mas Dimas. Mas Dimas barusan anfal. Tapi tadi Tapi kenapa, Aisyah? Aisyah, dokter ngomong apa? masalahnya kalau anfal sekali lagi Mas Dimas nggak bisa selamat, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bingung, Bu. Aku bingung harus ngelakuin apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aisyah, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat Dimas. Ibu yakin Allah pasti akan menolong suamimu, Nak. Di mana lagi gue nyari tempat donor hati? Jakarta Selatan udah, Barat udah, susah banget ya. Permisi Pak Setia. Ras, gimana? Ketiga Bapak ini bersedia melakukan tes donor Pak. Dengan imbalan seperti yang Bapak tawarkan. Bapak-bapak semuanya, terima kasih banyak sudah mau ikut donor untuk saudara saya, Pak Dimas. Ya, nanti kalau memang salah satu dari kalian ada yang cocok livernya, saya janji akan kasih kompensasi yang sangat besar. Makasih Pak. Oke, terus Ya, sekarang antar mereka ke rumah sakit. mari Pak. Hai, Setia. Gue duduk ya. Bianca, lo ngapain di sini? Gue di sini, gue lagi mengagumi usaha lo untuk membantu Aisyah. Kadang-kadang gue iri sama Aisyah. Kok bisa ya membuat lo sangat cinta sama dia? Dan pengorbanan lo ke Aisyah itu luar biasa banget. Kadang gue berharap andaikan aja Mas Dimas bisa kayak gitu sama gue. Dan semua itu membuat gue jadi pengen bantu lo. Sorry Bianca, gue gak pernah butuh bantuan lo. Dan sorry gue lagi sibuk. Nih, lo baca dulu surat ini sebelum lo pergi. Kalau nggak lo akan nyesel. Baca. Positif. Liver lo cocok sama Dimas. Yes. Dan itu artinya
gue serius untuk mendonorkan liver gue untuk Mas Dimas. Tapi dengan dua syarat. Apa sih yang lo mau, Bianca? Hah? Sebagian harta Dimas? Atau semuanya? Gue bisa bicara sama Aisyah. Karena Aisyah tuh bukan orang yang gila harta seperti lo. Yang penting buat dia, Dimas bisa selamat. Tapi sayangnya, gue nggak pengen harta itu. Gue nggak pengen hartanya Mas Dimas ataupun Aisyah. Lo dengar gue baik-baik ya. Gue cuma pengen Aisyah menceraikan Mas Dimas. Dan yang kedua, gue pengen Aisyah menikah sama lo. Permintaan lo itu gila, ya. Lo udah gila. Sampai kapanpun Aisyah nggak akan sudi menceraikan Dimas. Jadi maksud lo Aisyah lebih memilih untuk berpisah sama Mas Dimas dengan keadaan Mas Dimas mati gitu? Jangan bicara sembarangan. Enggak kok, gue nggak sembarangan bicara. Udahlah Setia, lo nggak usah bersikap munafik kayak gitu. Gue tahu banget, pasti di dalam lubuk hati lo itu, lo menginginkan Aisyah seutuhnya untuk lo kan. Sepenuhnya jadi milik lo. Dan lo pengen Aisyah menjadi istri lo kan. Bianca, dengar. Gue memang cinta sama Aisyah. Gue cinta banget. Tapi cinta gue untuk Aisyah itu tulus. Bukan cinta posesif lo seperti lo ke Dimas. Cinta tulus? Yang lo maksud dengan cinta yang tulus itu maksudnya lo pengen melihat orang yang lo cintai itu bahagia kan? Dan menurut lo, dengan kematian Mas Dimas, apakah Aisyah akan bahagia? Gue rasa enggak. Jadi, gue saranin sama lo untuk segera berpikir tentang hal ini. Tapi kalau bisa jangan lama-lama. Karena kita semua tahu waktunya Mas Dimas itu nggak banyak. Ya, halo, Bar. Halo Setia. Lu bilang lu pengen cari donor buat Dimas kan? Terus gimana hasilnya? Iya, udah dapet 3 orang. Dan mereka lagi on the way ke rumah sakit untuk tes. Cuman untuk hasilnya kan belum tahu kapan. Kenapa, Bar? Dimas tadi sempat anfal. Dimas anfal? Dokter bilang, kalau sampai Dimas anfal lagi, dan kalau sampai lu belum dapetin donornya, ada kemungkinan Dimas nggak tertolong. Terus, Aisyah gimana, Bar? Dia lagi nangis terus sekarang. Ya udah, nanti gue kabarin ya. Oke. Tapi kalau bisa jangan lama-lama. Karena kita semua tahu waktunya Mas Dimas itu nggak banyak.
Aku udah gak sabar. Pengen lihat gimana Aisyah berpisah dengan Mas Dimas. Terus dia menikah dengan Setia dan Mas Dimas pasti akan kecewa. Siapa sih? Ganggu aja. Gimana? Kamu udah ngambil keputusan? Aku setuju untuk cerai dengan Mas Dimas. Tapi aku nggak bisa untuk nikah sama Setia. Karena aku nggak cinta sama dia. Sorry ya Aisyah, persyaratan yang aku kasih ke kamu itu bukan untuk ditawar. Tapi aku lagi nggak tawar-menawar, Mbak. Gimana mungkin aku nikah sama orang yang nggak aku cintai? Itu bukan urusan aku. Jadi kamu cuma punya 2 option. Kamu lakukan semua persyaratan itu, atau kamu lebih rela ngelihat Mas Dimas meninggal. Ingat ya Aisyah, kamu tuh nggak punya waktu banyak. Jadi cepat pikir. Ya Mas. Pak, gimana hasilnya? Iya Mas, ternyata nggak ada satupun dari kita yang cocok. Iya, betul sekali Mas. Iya, makasih sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Mas gimana? Ada yang cocok? Aisyah, sorry ya. Ternyata mereka semua gak cocok. Ada yang mau aku omongin sama Setia? Iya. Sebentar Pak. Iya nak. Sebenarnya ada satu pendonor yang cocok. Mbak Bianca. Dan lo gak bisa penuhi syarat yang dia mintakan. Untuk cerain Dimas, terus nikah sama gue. Mas Setia udah tahu. Iya. Bianca nemuin gue dan ngomongin soal ini. Udah gila dia. Jelas ini gak masuk akal. Terus sekarang apa yang lo lakuin Aisyah? Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana sekarang. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, Mas. Aku nggak mungkin nikah sama Setia karena laki-laki yang aku cintai cuma kamu, bukan Mas Setia. Astagfirullahaladzim.
Ini kenapa badan Mas Dimas kuning-kuning kayak gini? Bu Aisyah, Dok, badan Mas Dimas kenapa kuning-kuning kayak gini ya? sebentar ya. Ini akibat kegagalan dari fungsi livernya. Maaf Bu, apa Ibu sudah mendapatkan donornya? Karena waktu Pak Dimas sudah tidak lama lagi, mungkin hanya beberapa hari saja. Saya harus terus terang, Bu. Dari lembaga donor dan pihak rumah sakit sudah banyak membantu. Tapi sampai saat ini belum ada kabarnya. Dan rasanya sangat mustahil. Karena pendonor banyak yang mendaftar dan sangat mengantri. Lebih baik Ibu mencari pendonor sendiri. Itu lebih cepat. Saya permisi dulu ya Bu Aisyah. Gak bisa kayak gini. Gue harus bicara sama Bianca. Gak ada pilihan lain. Yang diinginin sama Mbak Bianca, aku menjauh dari Mas Dimas. Jadi kalau aku cerai ke Mas Dimas dan berjanji gak akan ganggu dia lagi, dan hidup jauh-jauh dari Mas Dimas, mungkin Mbak Bianca mau melupakan syarat kedua. Dengan begitu aku gak perlu nikah sama Setia. Mas Dimas, aku pergi dulu. Aku janji kamu bakal baik-baik aja, Mas. Walaupun nanti kita terpisah, tapi kamu akan baik-baik aja, Mas. Jadi Ibu ini mau menggugat cerai Pak Dimas? Iya, Pak. Lalu alasannya apa, Bu? Bukankah justru sekarang Pak Dimas lagi terbaring sakit, Bu? Saya nggak bisa kasih alasannya sekarang. Tapi yang jelas, saya mau bercerai dari Mas Dimas. Bu Aisyah, tolong pikirkan lagi baik-baik. Perceraian itu bukan perkara yang mudah, Bu. Apalagi Ibu kan sudah punya anak dari Pak Dimas. Apa Ibu sudah pikir masak-masak? Jangan sampai keputusan Ibu ini membuat penyesalan yang panjang nantinya buat Ibu. Keputusan saya udah bulat, Pak. Saya akan menceraikan Mas Dimas. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar, Ibu. Silakan Ibu isi formulir ini, Bu.
dari gue? Lo jangan kayak gini lah. Lo boleh minta apapun, Bianca. Apapun itu. Akan gue lakuin. Tapi tolong jangan minta Aisyah untuk ceraikan Dimas, apalagi untuk nikahin gue. Nggak bisa. Nggak ada tawar-menawar, Setia. Itu persyaratan gue yang harus lo lakukan dan Aisyah lakukan. Lo jangan keterlaluan, Bianca. Itu sama aja lo gak mikirin perasaan orang dan lo mempermainkan hidup seseorang. Apa lo bilang? Gue mempermainkan hidup orang? Aisyah kemana? Waktu perasaan gue hancur. Waktu hidup gue hancur, kalian kemana? Ada kalian belain gue? Ada kalian mikirin perasaan gue? Gak ada. Lo sadar gak sih Aisyah itu udah merusak rumah tangga gue. Dia masuk merebut perhatian suami gue. Sampai-sampai gue sebagai istri pertamanya kehilangan semua perhatian Mas Dimas. Gue diusir dari rumah gue sendiri, Setia. Dan gue dipisahkan sama anak gue. Apa itu gak cukup hancur buat gue? Tapi kalian kemana? Gak ada. Apa kalian boleh menghancurkan hidup gue dan gue gak boleh menghancurkan hidupnya Aisyah? Tapi... Udah gak ada tapi-tapian. Percuma pembicaraan ini tuh gak akan jalan kemana-mana. Karena gue gak akan berubah syarat apapun. Jadi lo pikirin aja. Kalau lo masih mau negosiasi sama gue, lo pastiin Mas Dimas punya banyak waktu untuk itu. Pergi. Ada apa lagi sih, Set? Aisyah? Kalau kamu mau nego-nego tentang persyaratan, lebih baik kamu pulang aja. Aku gak ada waktu. Mbak lihat, ini surat gugatan cerainya udah aku tanda tanganin. Dan sekarang proses lagi berjalan. Aku akan tinggalin Mas Dimas dan aku janji aku nggak akan pernah muncul di hadapannya dia lagi. Tapi aku mohon Mbak, aku nggak bisa nikah sama Setia. Nah, ternyata yang memberatkan Aisyah bukan menceraikan Dimas, tapi menikah dengan gue. Kenapa jadi kamu yang ngatur ya? Ini tuh persyaratan dari aku. Dan persyaratan aku cuma 2. Jadi itu harus kamu lakukan. Kalau enggak ya pilihan kamu cuma 2 juga. Kamu lakukan semua persyaratan yang aku minta, atau kamu terima semua konsekuensinya. Semua itu terserah kamu. Kamu pikirin aja baik-baik. Mbak Bianca, demi apapun aku janji aku gak akan pernah muncul di hadapan Mas Dimas. Udah. Cukup ya. Aku nggak terima tawar-menawar apapun lagi. Lebih baik kamu sekarang pergi dari sini. Kamu pikir aku bodoh apa, Aisyah? Kalau kamu cuma bercerai dengan Mas Dimas, pasti setelah Mas Dimas sembuh, dia akan cari kamu lagi. Dan kamu pasti akan luluh lagi. Setelah itu, kalian bisa aja rujuk lagi.
Tapi kalau kamu menikah dengan Setia, itu artinya kesempatan untuk rujuk gak akan pernah ada lagi. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakuin buat ngeyakinin Mbak Bianca. Aisyah. Buka. Surat perjanjian pernikahan kontrak. Gue rasa ini yang bisa menyelesaikan masalah lo. Tapi Mas Setia, Aisyah, lo gak usah khawatir. Meskipun ini pernikahan sah secara hukum, tapi ini pernikahan di atas kontrak. Ya, lo gak usah khawatir sama sekali. Kita menikah bukan untuk menjadi pasangan suami istri sungguhan. Enggak. Bahkan kita tidur di kamar terpisah. Dan gue gak akan menuntut apapun dari lo. Begitu juga lo. Lo gak punya kewajiban apapun untuk gue. Nanti setelah masa kontraknya habis, lo lihat. Jangka waktunya 6 bulan. Baru lo bisa cerain gue. Mas, gue minta maaf Aisyah. Cuma ini yang bisa gue lakuin untuk membantu. Gue udah cari donor hati kemana-mana untuk Dimas, tapi gue nggak bisa. Gue nggak nemuin. Lo boleh pertimbangin kok. Lo oke? Ya udah. Lo nggak oke ya udah, nggak masalah. Ya. Sekali lagi gue minta maaf. Pak, Ibu, Mas Akbar, ini kenapa kok kalian nangis? Hah? Mas Dimas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mas Dimas. Mas bangun. Mas Dimas bangun. Mas Dimas. Mas Dimas bangun. Nggak mungkin, ini semua nggak mungkin. Mas bangun nggak? Bangun. Kamu nggak boleh tinggalin aku kayak gini, Mas. Nggak boleh. Kamu bilang kamu mau ngeliat anak-anak tumbuh dewasa. Kamu harus tepati janji kamu, jangan kayak gini, Mas Dimas. Mas Dimas bangun. Mas Dimas. Mas Dimas bangun.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kamu gak kenapa-napa, Mas. Kenapa badan Mas Dimas memar-memar? Kenapa ya dok? Kok bisa sampai memar kayak gini padahal Mas Dimas gak ada kebentuk apa-apa? Ini efek lain dari kerusakan livernya, Bu. Fungsi hati adalah menghancurkan racun. Di saat fungsi hati tidak berfungsi, memang efeknya sangat mengerikan. Kami akan observasi pasien. Semoga pendonornya cepat ditemukan ya, Bu. Supaya kondisi Pak Dimas bisa lebih baik. Saya permisi. Mas Dimas. Aku lebih baik kehilangan kamu, Mas. Daripada aku harus melihat kamu kehilangan nyawa kamu di depan aku. Aku gak sanggup. Maafin aku kalau aku gak bisa jaga janji pernikahan kita. Aku minta maaf, Mas. Bukan karena aku gak setia sama kamu. Tapi lebih baik aku yang menjauh ketimbang kamu yang kenapa-napa, Mas. Aku gak mau. Lebih baik aku ngeliat kamu dari jauh. Maafin aku. Maaf kalau aku harus pergi. Tapi sampai kapanpun walaupun kita terpisah, aku gak akan pernah ngeduain kamu. Karena aku cinta sama kamu. Sampai mati pun aku tetap cinta sama kamu, Mas. Selamat tinggal, Mas Dimas. Mas, tolong lepasin, Mas. Dari awal kamu punya Mbak Bianca dan sampai kapanpun kamu akan balik lagi ke Mbak Bianca.
Aku yakin sekali kalau sebentar lagi aku dan kamu akan kembali bersama menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu. Seperti sebelum ada Aisyah. Aku yakin sekali kita pasti akan hidup bahagia selamanya. Saya nggak salah baca ini. Hah? Jadi kamu mau gugat cerai Dimas? Astaga. Keterlaluan kamu ya. Bener-bener kamu ya. Perempuan macam apa sih kamu, nggak tahu diri banget. Nggak nyangka ya saya kamu sampai seperti ini. Jelas-jelas Dimas lagi kritis, dia lagi sakit. Nyawanya lagi di ujung. Kok kamu malah tega-teganya bikin gugatan cerai seperti ini? Lagaknya sok baik, sok setia, sok berkorban. Tapi ujung-ujungnya segini doang kamu. Hah? Segini doang kan kamu? Aku akan lakuin syarat Mbak Bianca. Bukan cuma sekali Mas Dimas, tapi aku juga akan nikah sama Mas Setia. Tapi aku mohon Mbak, tolong donorkan hatinya Mbak Bianca ke Mas Dimas, karena Mas Dimas butuh banget Mbak. Aisyah udah setuju sama perjanjian dan persyaratan yang gue bikin. Dia setuju untuk menceraikan Mas Dimas, dan dia setuju untuk menikah dengan lo. Jadi, gue pengen kalian berdua menandatangani surat perjanjian ini di depan gue. Kalian berdua harus tanda tangan ini. Maafin Mama ya sayang. Aku harus pisahin kalian sama Papa. Sebenarnya Mama juga nggak mau kayak gini, cuma Mama nggak punya pilihan lain.